Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 hari ini materi fikih akan kita lanjutkan pada bab 3 setelah kemarin di bab 1 dan 2 kalian mengikuti ujian tengah semester. Kali ini kita lanjutkan pada bab 3 yaitu judulnya tentang zakat. Tentang zakat. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan zakat sebagai apa? Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang lain, ya. Dengan zakat sampean menyisihkan harta yang kalian miliki, kalian bagikan kepada orang yang tidak mampu, kalian bagikan kepada orang yang membutuhkan adalah salah satu sikap, ya, salah satu sikap kepedulian. Jadi bahwa manusia itu membutuhkan orang lain dan harus suka berbagi dengan orang lain. Dan begitu juga di dalam zakat. Allah menganjurkan berzakat, ya. Nanti dengan dalil-dalilnya yang akan kita pelajari. Dan salah satu ibadah sebagai bentuk, ya, bakti kita kepada Allah, ya, mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah zakat. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Yang pertama rukun Islam ada berapa, Mbak? Iya, ada 5 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Salah satu rukun Islam, ya, yaitu adanya zakat. Berarti kesempurnaan kalian sebagai umat Islam harus disempurnakan dengan melakukan ibadah zakat. Yang pertama kita pelajari dulu pengertian dari zakat. Secara bahasa zakat diambil dari bahasa Arab zakatun, artinya apa? Tumbuh. Kemudian berkembang, ya, kesuburan atau bertambah. Kalau kita memahami zakat secara bahasa artinya tumbuh. Orang yang gemar memberi, orang yang gemar berzakat justru sebenarnya dia adalah orang yang sedang menanam. Di sini diartikan tumbuh. Justru rezeki yang dia miliki akan tumbuh lebih banyak, lebih subur, lebih berkah. Itu bagi orang yang gemar melakukan zakat. Mungkin secara kasat mata kalian ketika zakat memberikan harta yang kalian miliki, secara kasat mata harta kalian berkurang, tetapi pada hakikatnya dengan berzakat justru kalian menggali lubang untuk mengeluarkan zakat-zakat atau mengeluarkan harta-harta yang lain. Orang yang gemar berzakat sama saja dia menyuburkan rezekinya. Faham ya? Kemudian secara istilahnya apa? Zakat adalah secara bahasa juga masih bisa diartikan membersihkan. Maksudnya apa? Membersihkan harta yang kita miliki. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan zakat. Jadi zakat secara istilah adalah kewajiban pada harta yang dimiliki oleh seseorang untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Jadi nanti dalam memberikan zakat itu ada waktunya tersendiri, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Untuk pengertian bisa dipahami ya. Dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 43. Dibaca bersama-sama. Bismillah. Ar-raki'ina ma'al zakata wa atus sholata wa aqimu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang. Ya, di sini ada warka'u az-zakata, tunaikanlah zakat. Ini sebagai dasar bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk gemar melakukan zakat. Kemudian di dalam surat lain Al-Baqarah ayat 277 dibaca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa
amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 277 di sini dikatakan bahwa orang yang gemar melakukan zakat adalah digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman, ya. Dan tidak ada, janganlah mereka bersedih hati ketika orang tersebut sudah mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu diantaranya yaitu mengamalkan amal soleh. Amal soleh itu berarti perilaku yang baik, berbuat yang baik. Kemudian dia mendirikan sholat sebagai kewajiban kita umat Islam, menunaikan zakat. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan diberi kemuliaan, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Itulah salah satu dalil selain tadi surat Al-Baqarah 43, juga Al-Baqarah ayat 277 yang menjelaskan tentang perintah melakukan zakat. Bisa dipahami nggih? Kita lanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu macam-macam zakat. Zakat itu nanti dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bukan mall, mal. Malun, mal itu artinya apa? Harta. Zakat mal dan zakat fitrah. Sekarang saya jelaskan dulu yang pertama, yaitu ada zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Pengertiannya secara bahasa bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Tujuannya untuk apa? Membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Kalian tentunya sudah biasa melakukan ya setiap 1 tahun sekali, yaitu pada akhir bulan Ramadan. Jadi boleh zakat fitrah itu diberikan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu ketentuannya ya. Jadi ketentuan zakat fitrah itu dilakukan ketika masuk bulan Ramadan ya. Ada nanti waktu yang mulia itu setelah maghrib hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu ketentuan melakukan sholat zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu tujuannya untuk apa? Tadi di situ disebutkan membersihkan jiwa. Dan pada zakat fitrah ini perlu digarisbawahi, yaitu zakat fitrah adalah sejumlah harta yang berupa apa? Bahan makanan pokok. Jadi dalam mengeluarkan zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Kalau misalkan tidak makanan pokok, ya uang dengan harga makanan pokok sesuai dengan daerahnya masing-masing. Seperti kita di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Makanya yang dikasihkan ketika zakat fitrah yaitu beras. Ukurannya berapa? 2,5 kilo atau biasanya untuk lebih hati-hati 3 kilo ya, jangan sampai kurang. Jadi biasanya orang 3 kilo. Kalau menggunakan uang ya seharga 3 kilo kira-kira berapa? 1 kilo misalkan umumnya 10.000 ya 30.000, dilebihi lah misalkan sampean kasih 40.000 atau 50 sekalian. Untuk apa tadi? Hati-hati ya. Jadi pada zakat fitrah itu yang digunakan adalah bahan makanan pokok, bahan pokok. Lah kemudian syarat wajibnya ada syarat wajib, ada rukun. Kalau syarat wajibnya apa? Yang pertama kemudian yang kedua
orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Ketika masih ada, ya wajib melakukan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya maupun keluarganya. Lah, berarti kalau misalkan orang yang saking tidak mampunya, boleh tidak berzakat? Boleh. Tetapi alangkah baiknya meskipun nggak mampu ya dimeno wong 1 tahun sekali dikumpulkan kira-kira buat zakat fitrah kira-kira berapa. Ya kalau memang saking nggak mampunya ya enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir berupa makanan pokok penduduk setempat, harus sesuai dengan makanan pokoknya penduduk. Kemudian rukun zakat fitrah ada niat. Yang kedua niat zakat fitrah. Jadi rukunnya satu niat, cuman satu ya. Satu ya. Kemudian yang kedua satu cuman niat. Yang masuk ke zakat fitrah adalah rukun zakat fitrah, yaitu niat. Bersama-sama niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhal lil. Itu untuk diri sendiri ya, niat untuk zakat fitrah. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Minggu depan saya kuatkan lagi, saya jelaskan lagi untuk pembagian zakat. Tugas kalian seperti biasa nanti setelah saya jelaskan dirangkum memindahkan ke buku tulis. Itu saja, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.